kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang cukup banyak terjadi di Indonesia, di mana setiap tahunnya terdapat penambahan jumlah kasus kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini bisa dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki. Tetapi memang seperti yang kita ketahui bahwa memang lebih banyak perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual ini. Nah, apa sih penyebab dari banyaknya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan ini? Menurut Michael Kaufman, salah satu aktivis dari kampanye Pita Putih, ia menyebutkan terdapat 3 penyebab dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Yang pertama itu budaya patriarki, yang kedua ada hak istimewa, dan yang ketiga itu ada sikap yang selalu diperbolehkan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan budaya patriarki itu dimana budaya masyarakat yang menganggap laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan dan perempuan itu harus selalu ada di bawah laki-laki. Nah, yang kedua di mana adanya hak istimewa. Para laki-laki ini, jenis kelamin laki-laki ini lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan dibanding perempuan. Dan yang ketiga adanya sikap yang selalu memperbolehkan, di mana masih banyak anggapan dari masyarakat setiap perbuatan laki-laki itu mencerminkan sebuah kebenaran. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, telah terjadi peningkatan kasus kekerasan perempuan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Di tahun 2016 memang mengalami penurunan, akan tetapi hal tersebut kembali meningkat pada tahun 2017 sampai 2019 dan mencapai 400 kasus lebih kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sebelum kita bahas partisipasi perempuan lebih lanjut di pengesahan RUU PKS, kita bahas dulu yuk, ada nggak sih peraturan sebelumnya yang mengatur tentang kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia? Sebenarnya di Indonesia sendiri, kekerasan seksual telah dituangkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi kekurangannya adalah peraturan tersebut masih secara terpisah-pisah dan belum ada satu peraturan yang secara komprehensif dan spesifik membahas mengenai kekerasan seksual. Dan korban kesulitan untuk bisa mengangkat kasusnya mengingat definisi perkosaan yang ada sangat terbatas di dalam rancangan undang-undang kita, di dalam KUHP kita. Partisipasi lembaga Komnas Perempuan dalam memerangi permasalahan kekerasan seksual jelas terlihat, di mana pada tahun 2012 Komnas Perempuan mencanangkan adanya RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapus Kekerasan Seksual. Lalu pada tahun 2014 lembaga ini juga membuat draft RUU PKS yang kemudian diserahkan DPR dan melakukan rapat dengar pendapat bersama DPR. Selain Komnas Perempuan, terdapat beberapa komunitas perempuan yang juga mendukung pengesahan RUU PKS. Contohnya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI dan Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan RUU PKS penting sebagai bentuk hadirnya negara dalam melindungi warganya dari tindak kekerasan seksual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyatakan melalui siaran pers untuk RUU PKS cepat disahkan karena urgensinya yang sangat besar. Asni Samanik dari LPH Apik, urgensi RUU PKS dipandang dari hukum pidana yang selama ini banyak kasus kekerasan menimpa perempuan sebagai korban tetapi tidak dapat dilanjutkan karena belum diakomodirnya semua bentuk dan jenis kekerasan pada perempuan dalam aturan hukum Indonesia. Adapun partisipasi dari publik figur perempuan yang gencar mengangkat isu ini, contohnya adalah Cinta Laura. Cinta Laura pernah diundang beberapa kali di program pertelevisian yang membahas mengenai kekerasan seksual dan ia sangat setuju bahwa RUU PKS ini harus disahkan. Selain itu ada Gita Savitri yang dikenal sebagai YouTuber. Melalui kanal YouTube dan media sosialnya, ia membahas mengenai RUU PKS dan urgensinya yang sangat besar. Selain bentuk partisipasi di atas, perempuan Indonesia bisa berpartisipasi secara minimalis dengan membaca draft RUU PKS, membaca studi literatur tentang hal terkait, mengikuti akun-akun yang update tentang hal tersebut. Dan apabila tidak bisa mengikuti itu semua, partisipasi yang paling minimal yang bisa dilakukan oleh individu adalah menyukai dan membagikan secara masif postingan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, langkah terpenting lainnya adalah menyadarkan perempuan untuk bisa saling mendukung atas perempuan lainnya dan berpikiran progresif karena terlalu banyak teori hingga doktrin yang sudah tidak relevan dengan keadaan di zaman sekarang.